Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyebutkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi selama saya mempelajari modul 1.1. Ki Hajar Dewantara menyimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran yaitu sebuah usaha persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, kunci dari menciptakan manusia Indonesia yang beradab ada pada proses pendidikan itu sendiri. Karena melalui pendidikanlah bersemailah benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Proses pendidikan akan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pada dasarnya pendidikan itu memerdekakan manusia, menciptakan manusia yang merdeka. Dalam hari ini, merdeka adalah manusia yang selamat dan bahagia. Pendidikan juga menurut Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 peran penting yang disebut Tri Rahayu. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, pendidikan mampu memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, pendidikan mampu memelihara dan menjaga dunia. Dengan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwa pendidikan itu menuntun. Seperti yang sering kita dengar, 3 hal juga. Ing ngarso sang tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Bahwa kodrat anak adalah bermain. Bahwa sebenarnya anak adalah bukan kertas kosong. Mereka memiliki kemerdekaan batin. Mereka memiliki kemerdekaan dalam lahirnya. Maka harusnya proses pendidikan itu berpihak pada anak. Di mana anak menjadi pusat dari proses tersebut. Dengan begitu, anak akan merasa bebas dari ikatan. Bebas untuk belajar, bebas untuk mencintai, dan bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keberagamannya, dengan kemampuannya, dengan keterampilannya. Bisa diibaratkan pendidikan anak seperti kanvas yang putih. Dia sudah memiliki warna tersendiri. Hanya dengan proses pendidikan itulah warna-warna tersebut bisa kita tebalkan. Gradasinya bisa kita mainkan. Dengan proses pendidikan yang seperti itu, tentu saja akan menciptakan lukisan-lukisan. Akan tercipta warna-warna yang unik, yang cantik, dan yang tentu saja berharga. Semakin unik suatu lukisan tentu semakin berharga. Nah, pendidikan bukan lagi seperti zaman kolonial, di mana pendidikan terbatas hanya untuk kalangan-kalangan tertentu dan dengan materi yang tertentu. Dan tentu saja untuk keuntungan bukan pada anak, tapi pada orang-orang tertentu. Kita bisa melihat bahwa pendidikan di zaman kolonial itu dikhususkan untuk kalangan tertentu. Dengan materi ajar hanya baca, tulis, dan hitung. Kenapa? Karena pada dasarnya keterampilan tersebut akan menguntungkan. Misalnya seorang budak yang disuruh sekolah, maka yang dipelajari hanya calistung. Apa manfaatnya bagi diri dia sendiri? Yang jelas untuk tuan tanah yang memsekolahkannya itu sangat berguna. Pendidikan saat ini harusnya tidak seperti itu. Tapi bagaimana tadi memanusiakan manusia. Bagaimana tadi anak mampu menjadi bahagia dan tentu saja selamat dalam hidupnya. Refleksi kali ini saya menggunakan model 1 yaitu ada 4F yaitu Facts, Feeling, Finding, and Future. Dimulai dari pertanyaan pertama yaitu apa pengalaman menarik selama mengikuti pembelajaran atau penerapannya dalam aksi nyata di kelas.
Yang menarik adalah saya mempelajari bahwa ternyata pemikiran Kiai Hajar Dewantara itu berpusat pada anak, menghamba pada anak, menjadi titik poin sentral dari proses pendidikan itu sendiri. Di mana proses pendidikan yang dilakukan itu harusnya menuntun, bukan menuntut. Namun yang selama ini saya lakukan adalah menuntut. Nah, ketika saya mulai merubah dengan mencoba menerapkannya di kelas, yaitu pada saat pembelajaran di mana anak-anak saya tidak ingin belajar. Ketika saya membuat pertanyaan pemantik, anak-anak ngomong, "Bu, bisa nggak hari ini kita nggak usah belajar?" Ternyata kemerdekaan yang saya berikan, mereka gunakan untuk meminta saya tidak ada pembelajaran hari ini. Namun, sebenarnya tentu saja hal itu tidak dilakukan. Tapi ketika saya menghargai anak-anak saya, permintaan mereka di kelas tersebut, maka kami menciptakan suatu suasana yang baru. Nah, ini menjawab pertanyaan nomor 2, apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Ketika kata-kata, "Bu, bisa nggak kita nggak usah belajar hari ini?" Ketika saya mungkin belum mempelajari modul 1.1, mungkin saya akan langsung berubah menjadi guru yang bertanduk. Ocehan saya akan panjang kali lebar mengenai bahwa di sekolah itu harus belajar, bahwa materi harus selesai. Nah, ketika saya sudah mempelajari modul 1.1, suasana pun berubah. Hal baik yang saya alami adalah saya menjadi tidak emosi, tidak marah, dan tidak juga mengabaikan permintaan mereka bahwa hari ini mereka tidak ingin belajar. Rasa tersinggung itu hilang. Nah, pengalaman ini juga, tapi saya akan menceritakan hambatannya ya. Hambatannya itu adalah ketika saya tahu bahwa nggak mungkin saya menghabiskan waktu dari jam setengah 7 pagi sampai dengan jam 10, anak bebas melakukan apapun yang dia mau di kelas. Anak bebas ngobrol. Setidaknya merdeka belajar yang coba diterapkan saya adalah merdeka yang bertanggung jawab, merdeka yang bermanfaat, yang tidak merugikan hak orang lain. Maka saya, di sini menjadi tantangan tersendiri untuk saya, bagaimana menciptakan suasana yang tidak lagi belajar, tapi tanpa mereka sadari mereka belajar. Maka saya menggunakan pertanyaan pematik sebenarnya. Dengan contoh, "Oke, kita nggak belajar hari ini, terus kita mau ngapain?" Nah, ajaibnya ada banyak ide yang anak-anak saya ungkapkan di sana. Masuk ke refleksi yang kedua, tentang feelings. Bagaimana perasaan saya selama pembelajaran berlangsung? Pada saat itu, memang situasi hujan lebat di luar kelas, dan sebagian besar anak-anak menggunakan seragam yang basah karena proses perjalanan mereka sampai ke sekolah mereka terkena hujan. Beberapa anak pun tidak menggunakan sepatu karena beberapa jalanannya banjir dan sepatu mereka basah. Saya merasakan perasaan yang mulai memahami mereka. Oh iya, keadaan sedang tidak kondusif. Mereka tidak siap untuk diajak belajar. Mereka ingin situasi yang nyaman setelah tadi berjibaku di tengah hujan yang lebat ke sekolah. Perasaan saya menghangat karena bahwa ternyata anak-anak ini begitu besar usahanya untuk tetap ke sekolah di tengah hujan yang tidak kecil. Artinya, saya harus menghargai. Perasaan hangat itu ada, perasaan takjub pun ada ketika anak berani bicara, "Bisa nggak kita nggak usah belajar Bu hari ini?" Nah, apa yang saya rasakan ketika saya menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Aksi nyata yang saya terapkan adalah saya mencoba memberikan kemerdekaan mereka. Ingin belajar apa hari ini, maunya seperti apa, dan saya menyesuaikan dengan kodrat alam yang terjadi pada saat itu hujan, maka apa yang bisa kita pelajari dari hujan? Sebenarnya saya mau masuk ke arah sana, tapi ternyata anak-anak saya memiliki pemikiran yang berbeda dan ini di luar ekspektasi saya, gitu.
Maka ketika saya menerapkan, oke kita nggak belajar, kemudian saya menghargai pilihan mereka, kita hanya ngobrol santai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya coba berikan ke mereka. Misalnya, "Oke ya, kenapa bulan ini masih hujan?" Lalu saya kaitkan sebenarnya dengan pembelajaran siklus air yang memang sedang mereka pelajari. Lalu saya juga mengkaitkannya dengan pembelajaran PPKN mengenai hak dan kewajiban. Saya menanyakan hak apa sih yang dilanggar ketika terjadi banjir, dan jawaban mereka beragam. Maka ketika saya merasakan takjub dengan jawaban-jawaban peserta didik saya. Nah, disinilah saya merasakan perasaan yang takjub, yang hangat, yang senang, bahagia, di tengah cuaca hujan deras yang terjadi di luar kelas, tidak ada satupun anak yang tidak bersemangat meski dengan baju dan, eee, sepatu yang basah pada saat itu. Pertanyaan refleksi yang ketiga tentang findings atau pembelajaran. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Ada banyak hal. Yang pertama adalah bahwa benar ya, bahwa proses pendidikan itu harusnya berpusat pada anak, dan ketika pertanyaan dimulai dari diri anak, maka mereka bersemangat dalam mempelajarinya. Mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran, mereka bersemangat dalam hal yang mereka pikir mereka tidak belajar, tapi sebenarnya mereka belajar, bahwa belajar itu bermain bagi anak-anak. Dan saya juga belajar untuk lebih menghargai mereka. Saya belajar untuk mengontrol emosi saya. Saya belajar untuk menurunkan ego saya. Saya juga belajar untuk tidak lagi menuntut, mengejar materi, menghabiskan materi tanpa memikirkan kondisi mereka siap atau tidak untuk ikut belajar, perlu atau tidak untuk belajar materi ini. Saya belajar di hari itu bahwa ternyata suasana kelas bisa lebih hidup ketika keinginan belajar itu dimulai dari diri mereka sendiri. Keinginan, proses belajar itu menyenangkan ketika memang kita, mulai dengan bermain. Nah, hal baru apa yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini adalah bahwa, eee, ternyata enak ya nggak jadi guru galak. Ternyata, tenang ya mendengarkan mereka bebas bercerita, dan ternyata anak saya memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan apa yang mereka alami. Ternyata, eee, mengerti anak, kemudian proses pembelajaran dimulai dari anak, itu membuat saya jauh lebih bahagia. Saya mengurangi marah-marah saya, karena ternyata anak-anak tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan gitu ya. Dan, eee, saya ternyata merasakan bahwa memberikan kemerdekaan kepada anak itu adalah kebahagiaan tersendiri buat saya. Karena melihat mereka ternyata bahagia di hari itu. Refleksi yang keempat yaitu tentang futur atau penerapan. Dimulai dengan pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Hal yang bisa saya lakukan lebih baik yaitu ketika mungkin saya harus jadi guru edan. Di sini adalah elaborasi yang menjadi kekuatan inti dalam proses pembelajaran saya. Tentu saja dengan pelibatan murid dan dari murid dan untuk murid. Lalu kemudian diferensiasi. Itu juga menjadi pokok materi yang harus saya gunakan. Karena beragamnya murid saya dengan segala kekasannya antar individu satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Maka diferensiasi jadi pokok materi untuk kegiatan di proses pembelajaran saya. Dengan materi-materi yang mungkin akan jauh lebih sesuai dengan konteks anak, dengan konteks alamnya, dengan sosio budayanya yang ada di sekitar mereka. Lalu A-nya adalah asesmen, di mana
Asesmen ini akan berguna sekali untuk saya mengenali peserta didik saya. Siapa sih mereka? Apa latar belakang mereka? Apa keunikan yang mereka punya? Apa kekuatan yang mereka punya? Dan apa kekurangan yang mereka punya? Sehingga dengan asesmen ketika saya berhasil kenali melalui asesmen murid-murid saya, maka saya bisa merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat mereka. Lalu yang N-nya adalah nerima. Saya harus belajar untuk menerima keragaman murid saya, bahwa mereka punya kecepatannya masing-masing, mereka punya kompetensinya masing-masing, mereka punya keterampilannya masing-masing, termasuk juga mereka memiliki keunikannya masing-masing. Kata nerima di sini adalah bahwa, eee, saya harus belajar untuk menerima, menghargai keinginan mereka. Bahwa saya juga harus belajar untuk menerima bahwa mereka merupakan individu yang sebenarnya bukan kosong, bukan tabula rasa. Mereka memiliki warnanya masing-masing. Mereka siap untuk ditebalkan, bukan untuk membuat warna baru lagi. Nah, lalu apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Saya akan belajar untuk lebih merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan sosio budaya anak-anak. Dalam hal ini, kegiatan pembelajaran akan dimulai dari pertanyaan mereka terhadap lingkungan sekitar mereka. Saya akan mulai dengan materi pelajaran yang berkaitan erat dengan anak, karena ternyata ketika kita memberikan pelajaran yang dekat dengan anak, maka, muncullah hal-hal yang tidak terduga, muncullah, hal-hal yang menakjubkan dan tidak pernah terpikirkan oleh saya. Salah satu contoh, yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan membuat sebuah proyek pembelajaran di mana hal itu berkaitan erat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya dengan jenis pekerjaan. Nah, ada banyak sekali jenis pekerjaan yang bisa mereka lihat secara langsung, bisa dari tetangganya. Nah, ini mungkin menjadi next project saya yang akan saya terapkan bersama murid-murid saya di kelas 5. Demikianlah refleksi yang coba saya lakukan terkait dengan refleksi antara modul dengan apa yang saya rasakan. Terima kasih. Kesimpulan dari refleksi saya terhadap modul 1.1 dan pembelajaran yang coba saya lakukan di kelas yaitu adalah bahwa benar bahwa pemikiran Kiai Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa pendidikan harusnya memerdekakan manusia. Di dalam proses pendidikan itu sendiri harusnya menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Maka sebagai seorang guru saya bukanlah menjadi penuntut, tapi bagaimana saya memberikan tuntunan sesuai dengan pemikiran Kiai Hajar Dewantara. Lalu yang kedua adalah saya harus menjadi guru edan untuk terciptanya pembelajaran yang memerdekakan murid saya. Dengan menjadi guru edan saya akan bersiap menyemai benih-benih terbaik negeri dengan dukungan alam dan sekitarnya serta seluruh energinya, maka saya akan mampu menggerakkan keistimewaan-keistimewaan murid saya dengan, keistimewaan terbaik mereka, dengan kompetensi terbaik yang mereka miliki, dan tentu saja sesuai dengan kodratnya mereka, yaitu yang bersejalan dengan kodrat alam dan kodrat sosio budayanya. Sehingga mereka mampu, menjadikan diri mereka sendiri selamat dan bahagia seperti tujuan pendidikan itu. Karena pendidikan juga mempunyai 3 peran penting yang disebut dengan filosofi Tri Rahayu tadi, yaitu bahwa dengan pendidikan mampu memajukan dan menjaga dirinya, dengan pendidikan kita mampu memelihara dan menjaga bangsa, dan tentu saja dengan pendidikan kita mampu memelihara dan menjaga dunia. Artinya proses pendidikan yang terbaik ketika dilakukan dengan edan, maka kita bersiap mendapatkan, eee, murid-murid yang kelak akan menjadi insan cendekia yang merdeka seutuhnya. Terima kasih, demikian kesimpulan dari refleksi saya, eee, mohon maaf apabila ada banyak
kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.